Kenali dirimu dan kenali musuhmu. Maka 100 pertempuran yang ada di depan, kamu tidak akan terkalahkan. Lao Tse. Musuh yang paling besar dalam setiap orang adalah rasa malas yang ada dalam dirinya. Banyak target yang tidak tercapai, banyak rencana yang tidak dieksekusi, banyak kesempatan untuk bertemu dengan peluang hilang begitu saja hanya karena kita malas. Rasa malas ini taruhannya masa depan loh. Rasa malas adalah kemenangan sekarang, tapi pasti akan jadi kekalahan di masa yang akan datang. Buya Hamka berkata, salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Kita semua setuju bahwa untuk mengejar sukses, mengejar mimpi, kita harus jauh-jauh dari rasa malas. Namun, tidak bisa dipungkiri, rasa malas atau yang sering kita sebut dengan istilah mager, seringkali kita alami dan sulit kita hindari. Faktor mood dan suasana hati seringkali menjadi alasan kita untuk memaklumi munculnya rasa malas. Dan akhirnya, kita tidak mencoba dan pasrah melawan rasa malas tersebut. Faktanya, peneliti mengatakan bahwa kurangnya motivasi akibat dari rasa malas ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor biologis, bukan hanya sekedar sikap dan kebiasaan, ataupun suasana hati dan lingkungan. Menurut informasi yang didapat melalui Life Science, sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian dengan menggunakan magnetic resonance imaging, alat yang menunjukkan gambaran belahan otak manusia. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan untuk melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area premotor pada otak akan menyala, dan titik lain di otak akan mengendalikan gerakan tubuh yang akan menjadi aktif. Area premotor adalah area otak yang penting karena menuntun gerakan kita dan mengendalikan otot besar dan proksima dalam tubuh. Pada orang yang malas, area premotor pada otak itu tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan proksima dalam tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu menjadi sebuah tindakan yang tidak efektif pada orang malas. Sehingga muncullah rasa malas untuk bergerak, lelah, lemas, karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan yang diambil menjadi tindakan untuk bergerak. Jurnal Cerebral Cortex yang diterbitkan oleh Oxford Academy pada tahun 2012 melakukan sebuah studi dan menemukan bahwa tingkat dopamin di otak juga dapat berdampak pada motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Tingkat dopamin itu akan memberikan dampak yang berbeda di berbagai area otak. Peneliti menemukan bahwa para pekerja keras memiliki dopamin yang lebih banyak di 2 area otak yang memainkan peranan penting dalam penghargaan dan motivasi. Dalam British Journal of Sport Medicine, Dr. Richard Weiler mengatakan bahwa kemalasan harus mulai dikategorikan sebagai penyakit. Malas berkepanjangan berdampak pada penyakit yang berbahaya seperti obesitas, diabetes, dan hipertensi. Sehingga bisa disimpulkan bahwa malas adalah sumber penyakit. Oleh karena itu, harus segera diatasi dan dicarikan solusinya. Spesialis kedokteran olahraga, Dr. Michael Trinto, menyebutkan bahwa pola hidup sehat dengan melakukan gaya hidup aktif dan berolahraga adalah kunci dari melawan semua kemalasan. Namun, banyak yang masih belum paham mengenai nutrisi dan kesadaran untuk rutin berolahraga. Rasa malas bisa juga disebabkan karena masalah malnutrisi. Menurut Dr. Michael Trinto, malnutrisi tidak hanya disebabkan oleh kekurangan gizi, tetapi juga berbicara tentang komposisi asupan-asupan bahan-bahan nutrisi yang tidak tepat. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa rasa malas berawal dari kebiasaan hidup yang salah. Yang pertama, melewatkan waktu sarapan. Misalnya,
kamu melewatkan waktu sarapan sehingga rasa lapar muncul lebih besar ketika jam makan siang. Dan kamu terdorong untuk makan menu berkarbohidrat tinggi dalam porsi besar. Alhasil, kandungan gula dalam darah melonjak drastis yang berdampak pada terhambatnya kerja neuron oreksin dalam hipotalamus otak yang bertugas untuk menjaga kamu tetap terjaga dan fokus. Tidak heran kalau setelah makan siang, kamu akan merasa ngantuk dan malas berkegiatan. Yang kedua, makan sebelum tidur. Mengkonsumsi makan dan makanan manis atau berkarbohidrat tinggi sebelum tidur juga bisa berdampak buruk. Masuknya gula akan membuat tubuh memerintahkan otak untuk mengeluarkan hormon insulin. Oleh insulin, semua gula yang ada dalam darah dimasukkan ke sel otot, hati, dan ke dalam lemak. Alhasil, gula darah menjadi drop, sehingga otak memerintahkan tubuh memproduksi hormon yang bisa membuat tidur kamu tidak nyenyak dan bangun dalam kondisi yang tidak segar, pegal-pegal, dan malas. Yang ketiga, pola diet yang salah. Tubuh tidak bersemangat juga bisa disebabkan oleh kesalahan pola diet, seperti tidak mengkonsumsi karbohidrat sama sekali. Harapannya, dengan absennya karbohidrat, tubuh akan membakar lemak sebagai sumber energi. Padahal, tubuh lebih suka menguras persediaan glikogen daripada membakar lemak. Ditambah lagi, untuk setiap 1 kilogram glikogen yang hilang terbakar, tubuh kita akan kehilangan 3 kilogram air yang diikat oleh glikogen tersebut. Tidak heran kalau para pelaku diet jenis ini selalu terlihat lemas dan kurang berenergi. Rasa malas berbanding lurus dengan produktivitas yang menurun. Oleh karena itu, kita harus menghilangkan tersebut dengan cara. Yang pertama, tetapkan target yang bisa dicapai. Rasa malas bisa disebabkan oleh kurangnya motivasi untuk melakukan sesuatu. Ini bisa Anda atasi dengan menetapkan target dan tujuan. Meski begitu, target yang tidak realistis malah akan membuat Anda kewalahan. Akibatnya, ini akan memadamkan semangat dan keinginan untuk menyelesaikan aktivitas tersebut. Selalu usahakan untuk menempatkan target yang lebih kecil dan bisa diukur sesuai dengan kemampuan kita. Hal ini dipercaya sebagai salah satu cara untuk melawan malas. Yang kedua, jangan terlalu perfeksionis. Sebuah analisis dalam Psychological Bulletin yang dibuat pada tahun 2017 mengungkapkan bahwa mahasiswa kian mengalami peningkatan perfeksionisme selama bertahun-tahun. Lingkungan kerja yang menuntut kesempurnaan ini menjadikan anak muda lebih kompetitif. Ini sebabnya mereka menjadi kritis pada diri sendiri. Bahkan, tidak jarang perfeksionisme menyebabkan depresi dan rasa malas dalam tingkat yang tinggi. Oleh karena itu, Anda sebaiknya tidak melulu berekspektasi terlalu tinggi dalam menjalankan aktivitas. Mengincar kesempurnaan malah bisa memadamkan semangat Anda saat menemui masalah yang tidak kunjung usai. Yang ketiga, susunlah rencana kegiatan. Salah satu cara untuk menghilangkan rasa malas ialah dengan menyusun rencana. Dalam mencapai target, rencana tidak kalah penting dari niat dan semangat. Bersikap realistis dengan melihat semua kemampuan dan waktu yang kita miliki sangat penting untuk memenuhi sebuah target. Menyusun rencana akan memberikan kita arahan dan meningkatkan kepercayaan diri, terutama saat menghadapi rintangan sepanjang proses berlangsung. Yang keempat, hargai setiap prosesnya. Jika kita berhasil mencapai target-target kecil dalam rencana kita, hargailah usaha itu dengan merayakannya, walaupun hanya dalam tindakan-tindakan kecil. Misalnya, ucapkan terima kasih pada diri kita sendiri. Cara ini akan membantu meningkatkan motivasi dan melawan rasa malas, sehingga kita bisa mendapatkan kesuksesan dalam jangka yang panjang. Yang kelima, minta bantuan orang lain. Cara lain untuk menghilangkan rasa malas, yaitu dengan meminta bantuan orang lain. Hal ini tentunya akan sangat dibutuhkan ketika kita menemui hambatan. Sebagai contoh, meminta bantuan rekan kerja kita bisa jadi sebenarnya penting dalam membangun hubungan dan meningkatkan motivasi Anda. Selain itu, melihat hasil dari sudut pandang orang lain juga dapat membuat kinerja kita menjadi lebih bagus. Yang keenam, penuhi asupan makanan sumber energi. Selain metode di atas, perbaikan gaya hidup juga membantu kita untuk melawan rasa malas.
Konsumsi makanan protein tinggi dapat meningkatkan energi dan menjaga kadar gula menjadi tetap stabil. Ini sekaligus membuat Anda menjaga aktivitas setiap hari. Beberapa asupan makanan tersebut antara lain telur, dada ayam, daging sapi, susu, keju, yogurt, pisang, tahu, dan tempe. Di samping itu, hindari pula asupan makanan tinggi gula dan lemak. Jenis makanan ini cenderung lambat dicerna dan memicu lonjakan gula darah. Yang ketujuh, berolahragalah yang rutin. Tanpa kita sadari, olahraga yang rutin adalah cara yang paling efektif untuk menghilangkan rasa malas. Hal ini bermanfaat untuk meningkatkan energi, memperbaiki suasana hati, serta mengurangi stres, kecemasan, dan depresi. Cobalah menyempatkan beberapa menit dalam sehari untuk berolahraga, seperti berjalan kaki atau bersepeda untuk melawan kemalasan tersebut. Kunci utama dari menghilangkan rasa malas ini adalah dari diri sendiri. Jika Anda kekurangan motivasi dan tidak berusaha, tentu pekerjaan tidak ada yang selesai. Oleh sebab itu, upayakanlah untuk tetap menjaga semangat supaya tidak turun dan tetap fokus untuk menjalani prosesnya. Jadi, jangan sepelekan rasa malas yang muncul ya. Pahami betul tubuh kamu, apa yang kamu konsumsi, dan gaya hidup kamu. Terapkan gaya hidup yang sehat untuk terhindar dari rasa malas, dan akhirnya proses mengejar mimpi kamu bisa menjadi lancar. Ayo bergerak sekarang, waktu berjalan terus, jangan sampai nantinya kita menyesal. Karena 1000 langkah di depan sana dimulai dari langkah pertama yang Anda buat hari ini. Mungkin sepertinya akhir-akhir ini Anda mengalami sebagian besar waktu Anda di tempat tidur, berbaring, tidak melakukan apa-apa, dan tidak melakukan banyak hal. Anda termaksud orang yang mudah lelah dan tidak ingin melakukan apa-apa. Dan mungkin Anda menganggap perilaku itu sebagai sebuah kemalasan. Sudah berusaha, tapi belum juga bisa mengatasinya. Sampai-sampai kita bertanya pada diri sendiri, apakah kita ini malas atau ada apa dengan kita? Ada istilah yang namanya burnout atau kelelahan mental. Burnout merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi stres berat yang dipicu oleh pekerjaan. Burnout tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dan perlu diatasi dengan tepat karena dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental. Sebenarnya ada banyak tumpang tindih istilah antara kemalasan dan burnout atau kelelahan mental yang dapat membuat kita sulit membedakan antara keduanya. Berikut adalah 6 tanda bahwa yang Anda alami itu sebenarnya bukan kemalasan, tapi kelelahan mental atau burnout. Nomor 1, Anda terputus dari segalanya. Apakah yang Anda lakukan setiap hari seolah-olah seperti autopilot? Apakah ada perasaan pembiaran pada diri Anda sendiri? Jika Anda mengalami kelelahan mental atau burnout, salah satu yang mungkin Anda alami, tetapi tidak begitu banyak orang sadari dan pahami, adalah depersonalisasi. Orang-orang yang mengalami depersonalisasi paling banyak adalah mereka yang sedang berjuang dengan trauma. Mereka merasakan semacam mati rasa atau kekosongan emosional yang aneh. Seolah-olah mereka melihat kehidupan di luar diri mereka sendiri. Mereka tidak merasa seperti diri mereka lagi. Mereka tidak merasa terikat oleh apapun. Dan mereka terus-menerus berjuang dengan rasa ketidakberdayaan dan ketidakmampuan yang luar biasa untuk mengambil kembali kendali atas hidup mereka. Nomor 2, Anda dulunya termotivasi. Malas adalah kata sifat, dan bila jadi sifat, maka cenderung tetap stabil dari waktu ke waktu. Orang yang malas tidak pernah merasa ingin mengerahkan upaya atau menerapkan diri pada berbagai hal. Tetapi, jika Anda dulunya memiliki motivasi dan prestasi yang tinggi, sering unggul di bidang-bidang tertentu, dan akhirnya sekarang menjadi lelah, apatis, tidak termotivasi, maka kemungkinan besar Anda lagi menderita kelelahan mental atau burnout, bukan kemalasan seperti yang dipikirkan banyak orang. Nomor 3, dulunya Anda bersemangat. Perbedaan yang jelas antara seseorang yang kelelahan secara mental atau burnout dan seseorang yang malas adalah orang yang mengalami burnout
itu memiliki hal yang mereka sukai, tapi sekarang mereka tidak menyukainya. Sedangkan orang-orang pemalas tidak memiliki hal-hal yang mereka sukai, baik itu bakat, olahraga, kegiatan akademis, atau hal-hal profesional secara umum. Burnout atau kelelahan secara mental itu dapat membuat Anda sulit melakukan hal-hal yang pernah Anda sukai. Anda bahkan mungkin membenci atau sudah membenci karena Anda merasa sudah bekerja terlalu keras dan merasa malah mendorong diri Anda ke tepi jurang atas apa yang Anda lakukan. Dulunya Anda begitu semangat, tapi sekarang sudah tidak. Nomor 4, Anda menjadi murung dan mudah tersinggung. Apakah Anda tiba-tiba merasa diri Anda akhir-akhir ini mudah tersinggung? Apakah Anda sering merasa emosi Anda di luar kendali dan Anda tidak tahu itu kenapa? Mood yang naik turun dan gampang tersinggung adalah hal yang umum, tetapi bisa jadi itu merupakan tanda-tanda burnout yang sering diabaikan. Jadi, jika Anda mulai kesulitan mengendalikan emosi, terutama ketika hal ini dulunya tidak pernah jadi masalah bagi Anda, mungkin Anda lagi mengalami burnout. Karena kalau orang malas, di sisi lain sangat kontras dengan ini. Mereka tidak pernah tersinggung. Mereka santai, rileks, tenang, dan tidak terpengaruh oleh berbagai hal. Nomor 5, Anda mulai tidak merawat diri Anda. Salah satu tanda yang paling menyedihkan ketika seseorang mulai merasakan kelelahan mental atau burnout adalah ketika orang itu mulai mengabaikan untuk merawat diri mereka dan menarik diri mereka secara sosial dari orang lain. Ada perubahan yang mengkhawatirkan dalam pola makan atau pola tidur. Anda berhenti berusaha untuk merawat diri Anda. Anda cenderung menghabiskan sebagian besar waktu Anda sendiri tanpa melakukan apa-apa. Karena Anda merasa mudah lelah, bahkan dengan tugas yang paling sederhana sekalipun. Perbedaan antara burnout atau kelelahan mental dan kemalasan sangat mencolok dalam kenyataan bahwa Anda sebenarnya tidak selalu seperti ini. Nomor 6, perubahan ini terjadi secara bertahap. Pada akhirnya, mungkin yang paling penting, sesuatu yang harus Anda ketahui tentang burnout atau kelelahan mental, bahwa burnout atau kelelahan mental itu berkembang secara bertahap. Jadi, semua poin yang disebutkan di atas, yaitu kehilangan minat dan motivasi, terutama dalam hal yang dulunya Anda sukai, merasa terlepas dari diri sendiri dan terputus dari segala sesuatu yang ada di luar, menarik diri secara sosial dan mengabaikan perawatan diri Anda, tidak akan terjadi begitu saja dalam waktu semalam. Studi menunjukkan bahwa sebenarnya ada 5 tahapan utama kelelahan dan makin lama makin parah. Mulai dari fase yang biasa. Yang kedua timbul stres. Stres itu menjadi kronis. Kelelahan dan kelelahan itu menjadi sebuah kebiasaan. Banyak orang yang mengalami gejala pada tahap kedua. Ketika dia stres masih dalam jumlah yang sedang. Tapi optimisme, minat, motivasi, dan kinerja mungkin sudah mulai menurun. Dan pada saat Anda mencapai tahap yang terakhir, kelelahan telah menjadi begitu tertanam dalam hidup Anda sehingga mental yang gigih dan kelelahan secara fisik menjadi begitu intens dan susah diobati. Anda akan sangat rentan depresi dan selalu cemas. Ketika Anda sadar dan menemukan tanda-tanda kelelahan mental atau burnout dari awal, dapat membuat Anda lebih mudah untuk mencari bantuan dan secepatnya bisa pulih. Bagaimana cara mengatasi burnout atau kelelahan mental? Burnout yang tidak diatasi dengan baik dapat berdampak buruk terhadap kesehatan fisik dan mental. Oleh karena itu, jika gejala atau ciri-ciri burnout muncul, Anda disarankan untuk mengatasinya dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, buat prioritas. Buatlah prioritas pekerjaan yang penting ke yang kurang penting. Dengan begitu, Anda tahu mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu sehingga energi yang terkuras tidak terlalu banyak. Yang kedua, bicarakan hal ini dengan atasan. Komunikasikan dengan atasan mengenai kerisauan yang Anda rasakan. Saat Anda diberikan pekerjaan yang terlalu banyak, ungkapkan bahwa pekerjaan tersebut membuat Anda terbebani dan membutuhkan bantuan orang lain untuk menyelesaikannya. Tetapi, ketika justru atasan Anda yang memicu Anda menjadi burnout di tempat kerja, coba ajak bagian Departemen Sumber Daya Manusia atau HRD. Diskusikan mengenai hal ini. Mereka mungkin akan mencarikan solusi yang tepat. Misalnya,
memindahkan Anda ke tim yang lain atau ke tempat kerja yang lain. Nomor 3, kurangi ekspektasi dan berikan apresiasi pada diri sendiri. Atur pola pikir dan bersikaplah realistis, sehingga Anda dapat menurunkan ekspektasi terhadap pekerjaan yang tengah Anda kerjakan. Dengan begitu, kecemasan dan stres di tempat kerja dapat berkurang. Selain itu, jangan lupa untuk memberikan apresiasi terhadap diri sendiri terhadap prestasi yang sudah Anda capai. Nomor 4, ceritakan ini kepada orang yang dapat dipercaya. Coba ceritakan apa yang Anda rasakan kepada orang-orang terdekat Anda. Meski tidak selalu mendapatkan solusi, cara ini dapat membantu melepaskan emosi negatif dan mengurangi stres di tempat kerja. Nomor 5, jaga keseimbangan hidup. Anda bisa menjaga keseimbangan hidup yang baik. Anda juga perlu bersantai dan melupakan pekerjaan sejenak dengan pergi bersama teman-teman atau melakukan hal-hal yang Anda sukai seusai jam kerja berakhir. Hal itu akan dapat membuat pikiran Anda menjadi jernih dan Anda siap bekerja kembali keesokan harinya. Jika memungkinkan, ambillah cuti dan pergilah berlibur. Karena ini juga dapat membuat pikiran Anda kembali jernih, semangat, dan bisa termotivasi kembali. Nomor 6, ubah gaya hidup. Terapkan gaya hidup yang sehat dengan cara mengkonsumsi makanan sehat, rutin berolahraga, dan tidur yang cukup. Hal-hal ini dapat mendukung tubuh Anda menjadi sehat dan pikiran Anda lebih mudah fokus, sehingga menurunkan resiko terjadinya burnout atau kelelahan mental. Burnout atau kelelahan mental dalam pekerjaan tidak hanya berpengaruh pada hasil kerja Anda, tapi juga dapat merenggangkan hubungan dengan orang-orang sekitar dan menurunkan kesehatan Anda. Oleh karena itu, apabila ciri-ciri burnout atau kelelahan mental muncul, segera atasi dengan cara-cara di atas. Jika cara tersebut telah diterapkan, tapi Anda tetap mengalami burnout atau kelelahan mental, coba konsultasikan kepada orang yang ahli atau psikolog. Anda akan mendapatkan penanganan yang tepat dari mereka. Itulah 6 ciri-ciri kalau Anda mengalami burnout atau kelelahan mental, dan 6 cara bagaimana caranya mengatasi kelelahan mental atau burnout tersebut. Mari kita bahas 7 jenis rasa malas dan bagaimana cara mengatasinya. Sukses adalah hak setiap orang, tapi bukan untuk orang pemalas. Orang miskin sukses, ada nggak? Ada. Contohnya banyak. Orang jelek sukses, ada nggak? Ada. Contohnya banyak. Orang dengan kebutuhan khusus ada yang sukses nggak? Ada kok. Contohnya banyak. Yang tidak ada adalah orang malas yang sukses. Musuh kita bukan orang lain, melainkan diri sendiri. Salah satunya adalah kita tidak pernah bisa menaklukkan rasa malas kita. Kenapa? Mungkin karena kita tidak mengenali rasa malas yang ada ini, jenis rasa malas yang mana, dan bagaimana solusinya. Banyak cara untuk mengatasi rasa malas. Akan tetapi, kita harus tahu dulu kenapa kita malas dan apa jenis kemalasan kita itu. Berikut 7 jenis rasa malas dan bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama, malas karena kebingungan. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Bingung menciptakan ketidakjelasan yang membuat tugas dan tujuan kita menjadi lebih sulit atau bahkan tidak dapat dipecahkan. Bingung mengganggu fokus dan motivasi. Ketika pikiran kita terpecah dan berpindah-pindah antara berbagai opsi atau solusi yang mungkin, sulit untuk kita memusatkan perhatian dan mengarahkan energi kita ke arah yang produktif. Akibatnya, rasa malas akan muncul dan menguasai pikiran kita, membuat kita menjadi kehilangan semangat dan melakukan tindakan yang tidak diperlukan. Bingung seringkali membawa keputusan kita menjadi terhambat atau tertunda. Ketika kita terjebak dalam analisis berlebihan atau terlalu banyak pertimbangan, rasa malas akan datang sebagai hasil dari ketidakmampuan untuk mengambil keputusan dan bertindak. Untuk melawan rasa malas yang disebabkan oleh kebingungan, penting untuk menetapkan tujuan dengan jadwal yang jelas. Ketika ingin melakukan sesuatu, jangan minta pendapat ke banyak orang. Cukup 1 atau 2 saja yang benar-benar Anda percaya. Dengarkan kata hati dan gunakan akal sehat. Usahakan untuk banyak belajar, karena orang cerdas susah untuk bingung. Yang kedua, malas karena ketakutan. Saya tidak akan bisa. Takut
menciptakan perasaan yang tidak aman dan ketidakpastian yang membuat kita enggan untuk mengambil resiko atau menghadapi tantangan. Ketika kita takut gagal atau takut menghadapi konsekuensi negatif, rasa malas akan muncul sebagai upaya untuk menghindari situasi yang menimbulkan ketakutan. Kita mungkin menjadi pasif dan enggan untuk berusaha lebih keras karena takut bahwa usaha kita akan tidak membuahkan hasil seperti yang kita inginkan. Takut membuat kita kehilangan motivasi dan minat terhadap tujuan yang ingin kita capai. Ketika takut menguasai pikiran, fokus dan semangat kita akan teralihkan dari upaya-upaya produktif menjadi hanya berusaha untuk menghindari atau melarikan diri dari apa yang kita takuti. Akibatnya, rasa malas akan muncul. Takut seringkali menghambat kemampuan mengambil keputusan. Ketika kita terjebak dalam kekhawatiran dan ketakutan, sulit untuk memilih jalur yang tepat dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Untuk mengatasi rasa malas yang disebabkan oleh rasa takut, penting untuk menghadapi ketakutan dengan keberanian. Coba kalahkan ketakutanmu, karena biasanya percobaan pertama terasa begitu mendebarkan. Tapi setelah itu, kita akan mulai berani. Dan setelah itu terjadi berkali-kali, lama-lama kita akan sangat terbiasa dengan situasi tersebut. Orang berani itu adalah orang yang takut, tapi tetap mau untuk memutuskan dan mengambil sebuah tindakan. Yang ketiga, malas karena fixed mindset. Saya khawatir saya akan gagal dan terlihat bodoh di mata orang. Ada gurauan yang sering dilontarkan oleh warganet di media sosial. Kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Jika ini dibedah lebih jauh lagi, di balik candaan tersebut ada kepercayaan yang membatasi diri untuk berkembang dan menghadapi tantangan. Ya, dibandingkan memotivasi diri untuk terus maju, lebih baik diam saja, menyaksikan kesuksesan orang lain. Dengan kata lain, menyerah sebelum bertanding karena takut mengalami kegagalan. Orang yang berpikir seperti ini biasanya punya fixed mindset. Dari awal, dia udah tahu dia bakal kalah. Jadi, ngapain bertanding? Itulah yang menyebabkan kenapa orang jadi malas. Dari awal, dia akan tahu kalau dia akan jadi biasa-biasa saja. Makanya, kerjanya akan biasa-biasa saja. Orang yang malas karena faktor ini cenderung berpikir seperti air mengalir. Dia takut kalau mulai coba jualan, dia akan kelihatan bodoh dan teman-temannya akan mengejek dia. Maka dari itu, dia tidak akan pernah memulai. Untuk melawan rasa malas ini, penting kita untuk menghadapi ketakutan tersebut dengan sikap yang lebih berani, mengembangkan keyakinan diri dan melangkah keluar dari zona nyaman. Dengan mengubah pandangan kita terhadap kegagalan dan melihatnya sebagai sebuah proses pembelajaran, kita dapat mengatasi rasa malas dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mencapai sebuah kesuksesan. Yang keempat, malas karena kurang gairah. Saya terlalu lelah, saya tidak punya energi. Terlalu capek dapat menyebabkan rasa malas yang menghambat kemampuan kita untuk bergerak maju. Kelelahan fisik dan mental dapat mengurangi energi dan motivasi yang kita miliki. Ketika tubuh dan pikiran kita terlalu lelah, rasa malas akan muncul sebagai respon alami untuk mencari istirahat dan pemulihan. Kita akan sulit untuk melakukan tindakan yang membutuhkan usaha ekstra, karena tubuh dan pikiran kita merasakan kelelahan yang mendalam. Terlalu capek dapat mengganggu fokus dan konsentrasi kita, karena tubuh sudah lelah. Kemampuan kita untuk memusatkan perhatian dan menghasilkan hasil yang baik itu menjadi menurun karena konsentrasi kita pun jadi turun. Rasa malas muncul ketika kita merasa sulit untuk memenuhi tuntutan tugas dan tanggung jawab karena keterbatasan energi dan kemampuan kognitif kita. Kita mungkin menjadi enggan dan tidak termotivasi untuk melibatkan diri kita dalam aktivitas yang membutuhkan ketelitian dan upaya yang maksimal. Jadi, sangat penting untuk memperhatikan kebutuhan istirahat dan pemulihan tubuh dan pikiran kita untuk menghindari terlalu capek yang berlebihan. Dengan menjaga keseimbangan antara kerja keras dan istirahat yang cukup, kita dapat mengatasi rasa malas yang dihasilkan oleh kelelahan dan tetap produktif serta berprestasi.
Yang kelima, malas karena apatis. Saya tidak peduli dengan apapun. Ketidakpedulian dapat menyebabkan rasa malas yang merugikan dalam beberapa cara. Pertama, ketika seseorang tidak peduli terhadap tujuan, tanggung jawab, serta tugas yang dihadapi, rasa malas akan muncul sebagai konsekuensi alami. Ketidakpedulian mencerminkan kurangnya motivasi dan minat terhadap yang perlu dilakukan. Tanpa kepedulian yang memadai, individu cenderung akan pasif, tidak termotivasi, dan tidak berusaha untuk melakukan tindakan yang diperlukan. Ketidakpedulian juga dapat mempengaruhi kerjasama tim dan kinerja tim keseluruhan. Ketika seorang individu tidak peduli terhadap tanggung jawab dan kontribusi mereka dalam konteks kelompok dan organisasi, ini dapat menular kepada orang lain di sekitarnya. Kurang perhatian dan keterlibatan yang ditunjukkan oleh individu yang tidak peduli dapat menurunkan semangat dan motivasi anggota tim yang lain. Akibatnya, rasa malas muncul karena kurang dorongan dan dukungan untuk melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, penting untuk mengembangkan sikap yang peduli dan bertanggung jawab terhadap tugas dan tujuan yang dihadapi. Dengan menjadi peduli, kita dapat melawan rasa malas, meningkatkan motivasi, dan mencapai hasil yang lebih baik dalam hidup kita. Yang keenam, malas karena penyesalan. Saya sudah terlalu tua untuk memulai, semua sudah terlambat. Penyesalan memiliki potensi besar untuk menyebabkan rasa malas yang merugikan. Ketika seseorang merasa menyesal atas keputusan atau tindakan yang diambil di masa yang lalu, rasa malas dapat muncul sebagai reaksi pertahanan diri. Penyesalan menciptakan beban emosional yang berat dan dapat menghambat motivasi serta semangat kita untuk bergerak maju. Seseorang mungkin merasa tidak termotivasi untuk melakukan tindakan yang diperlukan karena takut mengulangi kesalahan yang sama, atau karena keraguan dan ketidakpercayaan diri dia yang timbul akibat dari penyesalan. Penyesalan yang kuat juga dapat memicu perasaan kehilangan harapan atau keyakinan di masa yang depan. Untuk itu, penting bagi kita untuk mengatasi penyesalan dengan mengambil pelajaran di masa lalu, maafkan diri sendiri, dan melihat sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Dengan mengubah perspektif dan menumbuhkan sikap yang lebih positif, kita dapat mengatasi rasa malas yang disebabkan oleh penyesalan dan tetap bergerak maju untuk mencapai tujuan kita. Yang ketujuh, malas karena ngecap dirinya itu adalah pemalas. Saya hanyalah orang yang malas. Saat kita mendengarkan suara ini dari pikiran kita, itu pertanda pasti bagian malas kita sudah membajak kita. Beberapa kemalasan selalu diperlukan. Tiap individu pasti pernah merasakan rasa malas. Tetapi perasaan tersebut dapat dengan mudah akan berubah menjadi kemalasan yang berkepanjangan. Saat suara di dalam kepala kita mulai mengatakan bahwa diri kita tidak perlu bangun dan melakukan apapun, inilah saatnya kita melawan dan mengambil tindakan tersebut. Kemalasan dapat diungkapkan, tapi tidak pernah dapat didefinisikan. Kesimpulannya, kemalasan adalah kecenderungan alami yang dimiliki setiap orang pada suatu saat dalam kehidupan mereka. Biasanya terlihat ketika kita terlalu lelah setelah kerja seharian, atau mereka hanya tidak ingin melakukan sesuatu yang menurut mereka membosankan. Memiliki impian, serangkaian tujuan untuk diusahakan, memiliki rencana tentang apa yang kita ingin capai pada hari ini, minggu besok, bulan besok, dan tahun-tahun besok. Pecah menjadi tugas-tugas kecil yang dapat kita kelola dengan keadaan pikiran kita saat ini. Tetapkan waktu untuk diri sendiri dan ikuti waktu tersebut dengan ketat. Kalau sama rasa malas saja kita kalah, bagaimana kita bisa menaklukkan dunia? Terima kasih, semoga bermanfaat.